Mantan Kementan SYL atau Syahrul Yassin Limpo didakwa melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi senilai 44,5 miliar rupiah. Dugaan korupsi ini dilakukan di Kementan pada rentang waktu 2020 hingga 2023. Kasus korupsi pejabat seperti ini tentu bukan lagi hal yang mengagetkan untuk masyarakat Indonesia. Namun, kasus SYL ini rupanya cukup menyita perhatian publik lantaran uang hasil korupsi dinikmati satu keluarga, mulai dari istri hingga cucunya. Kok bisa? Yuk kita bedah. Yang pertama, Kementerian Pertanian kerap mengeluarkan biaya sebesar 30 juta rupiah untuk biaya uang bulanan istri Syahrul Yassin Limpo, yaitu Ayun Sri Harahap. Yang kedua, anak dari Syahrul Yassin Limpo, yaitu Indira Cundatita Syahrul Putri, juga meminta biaya sebesar 21 juta rupiah untuk pembenaran sound system. Tidak hanya itu, selain sound system, Kementan juga membiayai pembelian mobil untuk anak perempuan SYL ini. Mobil yang diberikan adalah merek Toyota Kijang Innova seharga 500 jutaan rupiah yang dibeli sekitar bulan Maret 2022 lalu. Mirisnya, mobil itu berasal dari hasil patungan para pejabat eselon sejumlah direktorat, diantaranya tanaman pangan dan juga perkebunan. Tak hanya itu, SYL pun pernah meminta jatah 50 juta rupiah untuk perawatan dan skincare Indira Cundatita Syahrul Putri. Anak laki-laki SYL bernama Kemal Redindo diduga juga terseret dalam kasus dakwaan pemerasan dan juga penerimaan gratifikasi sang ayah. Kemal diketahui meminta uang sebesar 111 juta rupiah ke pejabat Kementan untuk kebutuhan pembayaran pembelian aksesoris mobil. Bahkan, ia pernah mengancam akan memutasi anak buah SYL jika tidak meloloskan proyek Kemal, padahal ia tidak memiliki jabatan di Kementan. Masih mengenai Kemal Redindo, ia pernah meminta reimburse atau pergantian uang untuk acara ulang tahun anak Kemal. Selain ulang tahun, acara kitanan anak Kemal juga memakai uang Kementan. Selain itu, dana Kementan juga dipakai untuk membayar cicilan mobil Alphard milik SYL, yang ternyata mobil itu dipakai oleh Kemal. Kementan pun mengeluarkan uang sebesar 43 juta rupiah selama 10 kali setiap bulan untuk cicilan tersebut. Padahal, uang 43 juta rupiah itu diperoleh dengan meminjam dari vendor yang mengerjakan proyek-proyek di Kementan. Tak hanya itu, Kemal pun juga pernah meminta uang sebesar 200 juta rupiah untuk merenovasi rumah pribadinya. Mirisnya, uang 200 juta rupiah itu yang diberikan ke Kemal rupanya uang pribadi pejabatan Kementan karena pada saat itu Kementan tidak punya anggaran dan hingga kini uang tersebut pun belum dikembalikan. SYL melalui sekjennya yaitu Kasdi Subagiono yang kini juga seorang terdakwa pernah meminta uang sebesar 1,7 miliar rupiah untuk membiayai perjalanan umroh SYL dan keluarga. Pada saat itu, Kabag Umum Dirjen Perkebunan Kementan yaitu Sukim Supandi menolak hal tersebut. Hal ini dikarenakan Kementan tidak memiliki anggaran. Namun siapa sangka, Kasdi tetap membayar tagihan tersebut setelah menghubungi para pejabat eselon 1 di Kementan. SYL saat menjabat menjadi menteri, membebankan kebutuhannya saat bepergian ke luar negeri sebesar 800 juta rupiah kepada para anak buahnya di Kementerian Pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan SYL di luar negeri itu, seluruh pejabat hingga pegawai melakukan patungan dengan membagi rata uang yang diminta agar tidak ada yang lebih besar maupun lebih kecil. Yang keenam, Syahrul Yassin Limpo pun pernah berkorban 12 ekor sapi senilai 360 juta rupiah menggunakan uang Kementan. SYL juga menggunakan uang Kementan untuk menyewa biduan bernama Nayunda. Nayunda diduga menerima uang sebesar 50 juta hingga 100 juta rupiah dalam sekali manggung. Terakhir, uang Kementan pun juga digunakan untuk keperluan sehari-hari SYL, yaitu beli makan online, laundry, hingga tagihan kacamata dan parfum. Itulah sederet dosa besar yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo selama ia menjabat sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia. Menurut kalian, hukuman apa yang pantas untuk diberikan kepada SYL?